Bapak pernah berpikir, kenapa sekarang rasanya tidak seperti dulu? Padahal tidak sakit, tidak sedang minum obat berat, tapi kok vitalitas terasa menurun? Saya Dr. Indri, dan yang akan saya sampaikan ini sering membuat banyak pria terdiam cukup lama di ruang praktik saya. Banyak pria usia lanjut datang dengan keyakinan yang sama. Kalau mau kuat lagi, solusinya pasti obat keras. Kalau tidak minum obat, ya harus pasrah dengan usia. Padahal, kenyataannya tidak selalu begitu. Saya sering melihat ekspresi terkejut ketika saya berkata, "Pak, justru obat keras bukan pilihan pertama. Bahkan pada sebagian pria, itu bukan solusi utama." Banyak pria tidak sadar bahwa tubuh mereka sebenarnya masih mampu bekerja dengan baik. Hanya saja sinyalnya tertutup oleh kebiasaan yang keliru, stres yang dipendam, pola tidur yang berantakan, dan pola makan yang tidak disadari dampaknya. Masalahnya, informasi yang beredar sering menyesatkan. Ada yang menakut-nakuti soal usia, ada juga yang menjanjikan hasil instan tanpa bicara risiko. Akhirnya, banyak pria mengambil jalan pintas yang justru membahayakan jantung, tekanan darah, dan ginjal. Di video ini, saya ingin mengajak Anda melihat dari sudut pandang yang lebih tenang dan masuk akal. Bukan janji kosong, bukan juga menakut-nakuti, tapi penjelasan yang sering membuat pasien saya berkata, "Dok, kenapa dari dulu tidak ada yang menjelaskan seperti ini?" Jika Anda ingin tahu bagaimana menjaga vitalitas dengan cara yang lebih aman, lebih alami, dan sesuai usia, pastikan Anda menyimak penjelasan ini sampai selesai. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri, yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak-bapak yang saya hormati, izinkan saya mengajak Anda memahami satu kesalahpahaman besar yang sangat sering saya temui. Banyak pria datang ke ruang praktek dengan nada suara pelan dan ekspresi ragu. Kalimatnya hampir selalu sama. "Dok, saya ini sudah tua, jadi wajar ya kalau sekarang tidak sekuat dulu. Mungkin memang sudah tidak bisa dijaga lagi." Saat mendengar itu, saya biasanya tersenyum pelan lalu berkata, "Tidak semua yang berubah karena usia harus diterima tanpa usaha, dan tidak semua penurunan vitalitas harus diselesaikan dengan obat keras." Secara medis, vitalitas pria memang dipengaruhi usia. Penelitian dari berbagai lembaga kesehatan dunia menjelaskan bahwa setelah usia 40-50 tahun, hormon testosteron pria perlahan menurun. Ini proses alami. Namun yang sering tidak disadari, penurunan hormon hanyalah satu bagian kecil dari cerita besar kesehatan tubuh. Saya pernah menangani seorang pasien usia 60 tahun yang merasa vitalitasnya menurun drastis. Ia mengira satu-satunya solusi adalah obat. Setelah saya ajak bicara lebih dalam, ternyata beliau jarang bergerak, sering begadang menonton televisi, dan pola makannya tinggi gula serta gorengan. Berat badannya naik, napas cepat lelah, dan tekanan darah mulai tidak stabil. Dari sudut pandang medis, kondisi seperti ini sangat berpengaruh. Vitalitas pria sangat bergantung pada aliran darah yang sehat, fungsi jantung yang baik, keseimbangan hormon, serta kondisi syaraf yang optimal. Organ reproduksi pria adalah salah satu organ yang paling sensitif terhadap perubahan gaya hidup. Saat aliran darah tidak lancar, saat pembuluh darah mulai kaku, atau saat tubuh terus berada dalam kondisi stres, maka respon tubuh pun ikut melemah. Banyak studi internasional menyebutkan bahwa pria dengan gaya hidup aktif, tidur cukup, dan pola makan seimbang memiliki fungsi vitalitas yang lebih baik, bahkan di usia lanjut. Ini bukan janji kosong, tapi data yang konsisten muncul dari penelitian kesehatan pria di Eropa, Amerika, dan Asia. Yang sering membuat pria salah paham adalah anggapan bahwa menjaga vitalitas selalu identik dengan obat kuat.
Padahal tubuh manusia dirancang untuk merespons perbaikan alami. Saat pola hidup diperbaiki, saat tekanan darah terkontrol, saat gula darah stabil dan stres berkurang, tubuh akan bekerja lebih optimal dengan caranya sendiri. Saya selalu menekankan kepada pasien, vitalitas bukan soal membuktikan diri, tapi soal menjaga kualitas hidup, bisa tetap bertenaga, merasa percaya diri, dan menikmati kebersamaan dengan pasangan tanpa rasa takut atau tertekan. Ketika pemahaman ini mulai diterima, biasanya ekspresi pasien berubah dari yang awalnya cemas menjadi lebih tenang. Mereka sadar bahwa usia bukan akhir dari segalanya. Justru di usia inilah tubuh perlu dirawat dengan cara yang lebih bijak, aman, dan sesuai dengan kondisinya. Dan dari sinilah langkah perbaikan yang sesungguhnya bisa dimulai. Bapak-bapak, ada satu hal yang sering membuat saya menghela napas pelan di ruang praktik. Banyak pria datang dengan keyakinan yang keliru. Mereka berkata, "Dok, saya sudah tua. Wajar kalau vitalitas menurun. Tidak ada yang bisa dilakukan." Kalimat ini hampir selalu muncul sebelum saya mulai bertanya lebih jauh. Padahal setelah saya dengarkan ceritanya secara utuh, penyebabnya seringkali bukan usia semata. Saya ingat seorang pasien berusia 60 tahun terlihat masih bugar, berbicara lancar dan aktif di lingkungan rumah. Namun, beliau mengeluh vitalitasnya menurun drastis dalam 2 tahun terakhir. Saat saya tanyakan riwayat kesehatannya, beliau baru ingat bahwa tekanan darahnya sering tinggi dan gula darahnya jarang diperiksa. Ia mengira selama masih bisa beraktivitas, berarti tubuhnya baik-baik saja. Disinilah banyak pria salah paham. Vitalitas pria sangat bergantung pada kesehatan pembuluh darah dan saraf, bukan hanya hormon. Data dari berbagai lembaga kesehatan dunia menunjukkan bahwa gangguan aliran darah adalah penyebab utama penurunan fungsi pria usia lanjut. Penyempitan pembuluh darah akibat kolesterol, tekanan darah tinggi, dan gula darah yang tidak terkontrol membuat darah tidak mengalir optimal ke organ vital. Saya menjelaskan pada pasien itu dengan cara sederhana. Pembuluh darah di tubuh kita seperti selang air. Kalau bagian dalamnya kaku dan menyempit, air tetap mengalir, tapi tekanannya berkurang. Hal yang sama terjadi pada tubuh pria. Jantung boleh saja masih kuat, tapi jika pembuluh darah kecil tidak sehat, hasilnya tidak maksimal. Faktor lain yang sering diabaikan adalah kualitas tidur dan stres. Banyak pria usia lanjut tidur larut, bangun terlalu pagi, atau sering terbangun malam hari. Kurang tidur terbukti menurunkan kadar testosteron alami dan meningkatkan hormon stres. Stres yang dipendam lama, terutama stres keuangan, keluarga, atau rasa tidak percaya diri, membuat otak sulit mengirim sinyal yang baik ke tubuh. Pasien tadi juga mengaku jarang bergerak. Setelah pensiun, aktivitasnya lebih banyak duduk, menonton televisi, dan bermain ponsel. Padahal penelitian dari berbagai universitas besar menunjukkan bahwa aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki rutin dapat meningkatkan aliran darah, menurunkan tekanan darah, dan membantu keseimbangan hormon tanpa perlu obat keras. Yang menarik, setelah saya jelaskan semua faktor ini, wajah pasien tersebut berubah. Ia tidak lagi terlihat takut, tapi mulai merasa punya kendali. Ia berkata, "Jadi bukan karena saya sudah tidak berguna ya, Dok?" Saya tersenyum dan menjawab jujur. Tubuh hanya sedang memberi sinyal bahwa ada bagian yang perlu dirawat lebih serius. Usia memang tidak bisa dihentikan, tapi kualitas kesehatan bisa diperbaiki. Ketika pria memahami bahwa vitalitas adalah cerminan kesehatan tubuh secara keseluruhan, bukan sekadar urusan ranjang, pola pikir mereka berubah. Dari yang awalnya pasrah, menjadi mau memperbaiki pola makan, tidur lebih teratur, bergerak lebih sering, dan berani memeriksa kesehatan secara rutin. Dan dari pengalaman saya, perubahan kecil yang dilakukan konsisten seringkali memberikan dampak yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Bapak-bapak, ada satu pola yang hampir selalu saya temukan.
Setelah memahami bahwa perubahan vitalitas itu wajar dan berkaitan dengan kondisi tubuh secara keseluruhan, banyak pria kemudian berkata pelan, "Dok, saya sudah coba macam-macam. Ada jamu, ada kapsul, ada yang katanya instan. Tapi kok malah tidak enak badan?" Saya ingin mengajak Bapak melihat ini dengan jujur dan tenang. Banyak pria usia lanjut tergoda pada solusi cepat karena ingin kembali seperti dulu. Padahal, tubuh di usia sekarang tidak bekerja dengan cara yang sama seperti usia muda. Ini bukan kelemahan, ini kenyataan biologis. Di ruang praktik, saya pernah menemui pasien usia 60 tahun yang mengonsumsi obat kuat tanpa pengawasan. Beliau mengeluh jantung berdebar, wajah panas, dan sulit tidur. Setelah saya periksa, tekanan darahnya melonjak tinggi. Beberapa hari sebelumnya, ia merasa lebih bertenaga, tapi tubuhnya sebenarnya sedang dipaksa bekerja melebihi batas aman. Secara medis, banyak laporan dari Lembaga Kesehatan Dunia menunjukkan bahwa produk peningkat vitalitas yang tidak terkontrol dapat membahayakan jantung, pembuluh darah, dan ginjal, terutama pada lansia. Beberapa zat bekerja dengan cara melebarkan pembuluh darah secara paksa. Pada orang dengan riwayat hipertensi atau penyakit jantung, kondisi ini bisa sangat berisiko. Kesalahan lain yang sering saya temui adalah anggapan bahwa selama tidak minum obat berarti aman. Padahal, gaya hidup tertentu juga bisa menggerogoti vitalitas secara perlahan. Duduk terlalu lama, kurang bergerak, makan tinggi gula dan lemak jenuh serta kebiasaan begadang membuat sistem pembuluh darah dan hormon bekerja tidak seimbang. Penelitian internasional di bidang kesehatan pria menunjukkan bahwa aktivitas fisik ringan yang rutin justru memberi efek besar. Jalan kaki 30 menit per hari terbukti meningkatkan sirkulasi darah dan sensitivitas hormon secara alami. Tidur yang cukup membantu tubuh memproduksi hormon penting di malam hari. Pola makan dengan protein cukup, sayur, buah, dan lemak sehat mendukung kerja pembuluh darah. Saya sering mengatakan ke pasien, tubuh tidak pernah menipu. Jika diperlakukan dengan sabar dan konsisten, ia akan merespons perlahan tapi nyata. Vitalitas yang terjaga bukan hasil satu kapsul, tapi hasil kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Banyak pria yang awalnya kecewa karena tidak mendapatkan hasil instan, justru akhirnya merasa lebih stabil, lebih segar, dan lebih percaya diri setelah beberapa bulan memperbaiki gaya hidup. Mereka tidak lagi takut akan efek samping, dan yang terpenting, mereka merasa aman dengan tubuhnya sendiri. Di usia lanjut, tujuan kita bukan membuktikan kekuatan, tapi menjaga fungsi tubuh agar tetap optimal, aman, dan berkelanjutan. Ketika Bapak memahami ini, tekanan mental berkurang, dan tubuh pun bekerja lebih harmonis. Bapak-bapak yang saya hormati, setelah mendampingi banyak pasien selama bertahun-tahun, saya selalu menutup sesi konsultasi dengan satu pesan penting. Vitalitas pria tidak dijaga dengan jalan pintas, tetapi dengan kebiasaan kecil yang konsisten. Banyak pasien awalnya kecewa ketika saya tidak langsung memberi obat keras, tapi justru disinilah titik baliknya. Saya pernah menangani seorang pria berusia 67 tahun, pensiunan karyawan swasta. Beliau datang dengan ekspektasi ingin solusi cepat. Setelah kami berbincang panjang, saya jelaskan bahwa tubuh manusia bekerja seperti sistem. Jika satu bagian dipaksa tanpa memperbaiki dasar kesehatannya, hasilnya tidak akan bertahan lama. Beliau akhirnya bersedia mengikuti langkah sederhana namun terarah. Langkah pertama adalah memperbaiki aliran darah secara alami. Ini kunci utama vitalitas pria. Banyak penelitian dari Pusat Kesehatan Dunia menyebutkan bahwa aktivitas fisik ringan namun rutin, seperti jalan kaki cepat 30 menit per hari, mampu meningkatkan fungsi pembuluh darah dan sensitivitas saraf. Olahraga tidak harus berat, yang terpenting adalah konsisten,
dan sesuai kemampuan usia. Langkah berikutnya adalah pola makan yang mendukung hormon dan pembuluh darah. Saya sarankan memperbanyak protein sehat dari ikan, telur, dan kacang-kacangan, lemak baik dari alpukat dan minyak zaitun, serta sayuran hijau yang kaya antioksidan. Data dari Jurnal Nutrisi Internasional menunjukkan bahwa pola makan seperti ini membantu menjaga kadar hormon pria tetap stabil dan mengurangi peradangan pembuluh darah. Tidur juga sering diremehkan. Padahal, hormon testosteron diproduksi paling banyak saat tidur malam yang berkualitas. Banyak pasien saya yang tidurnya larut karena kebiasaan menonton atau bermain ponsel. Setelah mereka memperbaiki jam tidur, bangun lebih segar dan stres menurun, keluhan vitalitas perlahan membaik. Ini bukan sugesti, ini reaksi biologis tubuh yang kembali seimbang. Saya juga selalu menekankan kesehatan mental dan komunikasi dengan pasangan. Stres, rasa bersalah, dan tekanan batin bisa mematikan gairah tanpa disadari. Beberapa pasien merasa lebih lega setelah mulai berbicara jujur dengan pasangan tentang kondisi tubuh mereka. Ketika beban mental berkurang, respon tubuh seringkali ikut membaik. Yang tidak kalah penting, kontrol kesehatan rutin tetap diperlukan. Cek tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara berkala membantu kita mendeteksi masalah sejak dini. Banyak gangguan vitalitas justru menjadi tanda awal masalah jantung atau metabolik. Dengan pemeriksaan rutin, kita tidak hanya menjaga fungsi pria, tapi juga menjaga usia harapan hidup yang lebih panjang dan berkualitas. Bapak-bapak, vitalitas bukan soal membuktikan kejantanan. Vitalitas adalah tentang tubuh yang sehat, pikiran yang tenang, dan kehidupan yang bisa dinikmati tanpa rasa takut. Ketika tubuh dirawat dengan benar, fungsi alami akan mengikuti. Tidak instan, tapi nyata dan lebih aman untuk jangka panjang. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan, jalan yang pelan tapi benar akan membawa hasil yang jauh lebih baik daripada jalan cepat yang penuh risiko. Bapak-bapak yang saya hormati, menjaga vitalitas bukan tentang membuktikan apapun kepada orang lain. Ini tentang menghargai tubuh yang sudah menemani Anda bekerja keras selama puluhan tahun. Perubahan itu wajar, tapi usaha untuk tetap sehat adalah bentuk kepedulian pada diri sendiri dan orang yang kita cintai. Jika video ini terasa relevan, tolong bagikan ke grup WhatsApp keluarga, sahabat, atau rekan seusia. Karena bisa jadi ada banyak pria lain yang diam-diam memiliki pertanyaan yang sama, tapi belum berani mencari jawabannya. Jangan lupa tuliskan kota asal Anda di kolom komentar. Saya ingin tahu, kita sedang belajar bersama dari mana saja. Klik like dan subscribe channel Lansia Sehat Abadi agar Anda tidak ketinggalan edukasi kesehatan yang sederhana, aman, dan sesuai usia. Ingat, kesehatan bukan soal cepat atau lambat, tapi soal konsisten dan tepat arah. Jaga pola makan, kelola stres, bergerak sesuai kemampuan, dan jangan ragu berkonsultasi jika ada keluhan. Saya Dr. Indri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diri Anda sendiri hari ini. Salam sehat, sampai jumpa di video berikutnya.